Hari ini banyak sekali lihat kesembuhan terjadi. Ya, ini semua bukan tentang si A, si B, si C, enggak. Tentunya di balik semua ini ada semua orang-orang hebat, baik pelayanan, ada yang PAW-nya, ada yang asyir pendoanya, ketua panitianya, semuanya mereka all out untuk melayani sepanjang hari ini. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan dan buat mereka semua yang melayani. Nggak bisa saya sebut satu-satu, multimedia semua punya peranannya. Tapi ya, sungguh hari ini ngelihat banyak mujizat, kesembuhan terjadi. Tadi ada orang datang, bahkan sebelum kita semua ibadahnya dimulai, dia datang duluan duduk di situ, anak dan mama. Yang anaknya kakinya sakit, yang mamanya apanya ya sakit apa? Penglihatannya mamanya ya, betul ya. Dua-duanya datang. Tiba-tiba si anak berkata, loh kakiku kok sembuh ya, kok sembuh? Mamanya juga nggak kalah, mamanya bilang, loh saya kok bisa melihat. Tadi mamanya saksi di depan tadi itu. Tuhan itu baik. Ya. Tuhan itu nggak bisa dibatasi dengan apapun juga. Kesembuhan itu murni bukan karena tangan manusia. Tadi asyir kita, salah satu orang asyir datang itu, dia dengan posisi tangan itu kanan nggak bisa diangkat ke atas. Lagi menyembah Tuhan, pakai tangan kiri tok, bukan nggak sopan, bukan. Karena tangan kanannya sakit. Entah lagu keberapa, tiba-tiba tanpa dia sadari dua tangannya terangkat. Biasanya orang kalau sembuh itu kadang-kadang nggak sadar. Begitu diangkat dua tangan, loh kok aku sembuh dua-duanya. Tangan kanannya sembuh. God is so good. Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun. Mau lewat pujian, mau lewat firman, asal hati itu percaya, maka kuasanya jadi saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Tapi lebih dari kesembuhan yang ada, tentunya yang paling saya syukuri adalah banyak keselamatan jiwa-jiwa yang datang. Hari ini banyak orang memberikan hidupnya untuk diperdamaikan dengan Tuhan, untuk mau lebih lagi di dalam Tuhan. Itu bagi saya itulah yang paling utama. Keselamatan jiwa itulah mujizat terbesar kita saudara. Katakan amin. Untuk apa kita lihat kuasa? Untuk apalah harus dibangkitkan dari kematian? Supaya setiap mata melihat, setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus itulah memang Tuhan. Hanya itu aja tujuannya, bukan untuk manusia, tapi untuk karya Tuhan dinyatakan. Yang percaya Tuhan Yesus itu baik, dialah satu-satunya Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Khotbah saya berbeda-beda sepanjang hari, dari pagi. Anda kalau bisa nonton YouTube-nya, nonton YouTube-nya, karena beda-beda semua. Tadi pagi saya memulainya dengan Yesus menyembuhkan banyak orang. Kita belajar banyak dari perempuan Kanaan. Kita juga belajar bagaimana mujizat satu roti pun bagi Tuhan cukup untuk melakukan mujizat. Dan ibadah berikutnya saya bicara tentang orang lumpuh yang dibawa 4 temannya. Dan tadi barusan saya khotbah tentang orang kusta, tapi untuk yang kali ini saya mau ngomong tentang Yairus. Ya, dia adalah seorang imam, kepala rumah ibadat. Coba kita langsung aja kita buka di dalam Lukas pasal 8. Di ayat yang ke-40 sampai ayat 56. Lukas pasal 8 ayat 40 sampai ayat ke-56. Perhatikan, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Loh, Yesus dari mana? Yesus dari Gerasa. Masih ingat cerita orang Gerasa? Ketika Yesus habis berkhotbah, tiba-tiba dia pergi ke Gerasa, dia bertolak ke seberang hanya khusus untuk ketemu dengan orang Gerasa. Karena bagi Tuhan, satu jiwa pun banyak. Bagi Tuhan, orang Gerasa ini siapa sih? Dia tidak pernah request tentang masa depannya. Karena dia dilingkupi oleh banyak setan. Tadi saya kupas, orang sakit itu macam-macam penyebabnya. Ada yang disebabkan oleh karena dosanya. Seperti orang lumpuh yang disembuhkan sama Tuhan. Tuhan begitu lihat orang lumpuh itu, ketika lihat iman teman-temannya, Tuhan ngomong sama orang lumpuh itu, anakku dosamu diampuni. Aneh ya, yang dibutuhkan orang lumpuh itu adalah berjalan. Tapi yang pertama-tama Tuhan ngomong sama orang itu, dosamu diampuni. Sometimes dalam hidup ini, kesembuhan itu enggak langsung terjadi. Karena Tuhan tahu ada akar yang belum diselesaikan. Dan case orang lumpuh itu adalah dosa. Case-nya Lazarus itu bukan karena dosa, tapi supaya nama Tuhan dimuliakan. Macam-macam.
Ada dosa itu juga karena roh jahat. Nah, Gerasa ini karena roh jahat. Dia dikuasai roh jahat begitu rupa sehingga orang Gerasa ini sampai dikatakan dia memukuli dirinya dengan batu. Bayangin, mana ada orang mau melukai dirinya kalau orang itu kalau nggak sampai ada roh jahat dalam hidupnya. Makanya ada suara mati. Itu bukan dari Anda, itu bukan dari Tuhan. Itu pasti suara roh jahat, setan yang menguasai pikiranmu. Makanya orang Gerasa ini kenapa dia memukuli? Tujuannya satu, untuk membunuh orang itu. Tapi untuk satu jiwa, Tuhan datang di situ. Bahkan ketika datang untuk menyelamatkan orang Gerasa ini, Yesus mengalami angin ribut, saudara. Tapi Yesus tetap maju. Anda bisa lihat betapa kasihnya Tuhan itu kepada kita, saudara. Kadang ada orang berkata, mana bisa Tuhan, apakah aku bisa dipulihkan, apakah aku bisa disembuhkan, apakah Tuhan mau menyembuhkanku sama seperti orang kusta yang sakit yang berkata, apakah engkau mau Tuhan, apakah engkau mau menyembuhkan aku. Lahir dari rasa minder, merasa dikucilkan, merasa tertolak. Tapi dia tetap datang ke Tuhan, maukah Tuhan menyembuhkan aku? Tuhan berkata, aku mau menyembuhkanmu. Itu hati Tuhan luar biasa. Please, kalau ada di antaramu berkata, Tuhan tidak mungkin bisa menyembuhkan aku, itu bukan dari Tuhan. Anda harus tolak itu dalam nama Yesus. Karena Tuhan itu besar kasih setianya. Untuk apa dia mati? Bukan untuk orang benar. Dia mati untuk orang berdosa. Anda dan saya adalah orang berdosa. Kalau dia nggak pernah mati, kita nggak mungkin selamat. Dia menebus orang-orang, bukan orang-orang yang baik yang ditebus. Bahkan orang-orang yang menjual dia, mengkhianati dia, menghajar dia, membunuh dia. Tapi Yesus tetap berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu hati Tuhan. Bayangin, dia datang ke orang Gerasa. Orang Gerasa pun nggak tahu tentang masa depannya. Tapi Tuhan datang memulihkan orang Gerasa. Nah dia habis dari orang Gerasa dia berbalik. Nah ketika dia berbalik, ternyata Tuhan tidak dibiarkan untuk berleha-leha. Tidak dibiarkan untuk nganggur. Makanya ketika dia datang sudah ditunggu orang banyak. Tapi ada yang spesial. Di ayat 1 dikatakan, maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Yairus ini bukan orang sembarangan. Dia ini seorang, dikatakan gini, seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Ya, selalu saya lihat ada mujizat-mujizat terjadi itu, dimulai dari hati yang rendah. Dari rendah hati gitu ya, hati yang rendah. Ya sama aja ya, hati rendah sama dengan rendah hati. Selalu ada orang yang tersungkur, yang memohon, Tuhan, Guru. Apa kata-katanya? Ia adalah kepala rumah ibadat sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Please, datang Guru. Please. Sama seperti perempuan Kanaan yang minta anaknya disembuhkan. Dia juga datang tersungkur memohon, Tuhan please. Sometimes kesembuhan kita terjadi itu ketika ada hati yang berserah. Yang berkata, Tuhan, aku perlu Engkau Tuhan. Tolongin aku ini Tuhan. Please Tuhan. Tolong aku Tuhan. Dan Anda tahu dia minta tolong apa? Anaknya itu hampir mati saudara. Mungkin kalau ditanya tentang berobat, dia sudah berobat. Tapi poin 1 coba tunjukkan. Belajar dari iman Yairus ini apa sih yang kita pelajari yang pertama? Dalam persoalan kehidupan, Tuhan Yesus adalah alamat tepat untuk kita berharap. Kenapa saya katakan ini? Nanti di ayat bawahnya ada perempuan pendarahan 12 tahun juga yang punya penyakit yang minta ditolong. Dia sudah berobat berulang-ulang di mana-mana, bahkan sampai ayatnya berkata, namun gak ada faedahnya. Bahkan yang dipunyainya pun habis, bis. Tapi di tengah-tengah pergumulan yang gak kunjung ada jawaban. Puji Tuhan dapat teremah. Saya tidak membahas wanita pendarahan ya, tapi ada hubungannya nanti dengan apa Yairus ini. Tapi perempuan pendarahan ini di tengah-tengah keterpurukan itu, di tengah-tengah dia tidak punya masa depan karena dia najis, karena dia orang berdosa, orang yang dianggap najis karena dia pendarahan. Dia tetap buka telinga untuk mendengar suara Tuhan, buka suara hati. Kalau suara hatinya mungkin sudah mati aja, sudah nyanyi lagu Krisdayanti aja. Tahu lagu Krisdayanti? Menghitung hari, detik demi detik. Ya, itu lagu tentang kematian ya? Enggak ya, bukan ya.
Ini kok cool semua ya di sini ya. Nah, si wanita ini sudah habis pendarahan 12 tahun tuh lemes, sudah mungkin lemes, sudah nggak mungkin bisa apa-apa. Tapi dia tetap membuka telinganya untuk mendengar suara Tuhan. Tuhan ngomong sesuatu, Tuhan ngomong sesuatu. Dan tiba-tiba muncul remah, firman itu menjadi remah. Dikatakan asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Bayangin ya, untuk orang pendarahan 12 tahun gak gampang loh menjamah jubah Yesus itu. Karena di mana Yesus berada itu berbondong-bondong orang. Belum lagi ada Paspangem, belum tahu Paspangem, temannya Paspampres. Pasukan pengaman gembala. Kereng-kereng mereka, ada anak dibawa, jangan. Tuhan berkata, siapa yang menyambut anak ini? Itu mereka yang paling galak, itu pengamanannya. Murid-murid itu, jangan dekat, awas gini. Belum lagi orang Yesus pasti banyak lah pegang. Pokoknya pingin ketemu Yesus. Lah Sakius aja mau ketemu Yesus gak bisa sampai naik pohon. Lah ini orang, kalau dia fit, bugar, gampang untuk menjamah jubah Yesus, meskipun ada tantangannya. Tapi pasti badannya lemah ini karena dia pendarahan. Pernah pendarahan 12 tahun? Saya yakin tidak ada orang bisa kuat untuk pendarahan 12 tahun. Tapi orang ini dapat remah itu, dia nggak kendorkan imannya. Dia berjalan maju mendekati Yesus. Belum lagi statusnya pendarahan. Tidak boleh bersentuhan sama orang. Karena apapun yang disentuh oleh orang najis, pasti najis juga. Apalagi yang bersentuhnya adalah guru, Yesus, Rabi. Lah itu bahaya. Tapi thank God, orang ini tidak lihat keadaan jadi alasan untuk dia hidup. Padahal kalau ngomong keadaan dia sudah terpuruk habis-habisan, sudah nggak ada pengharapan, sudah habis. Ibarat dari dia punya iman, pengharapan, dia sudah punya iman, pengharapan tapi nggak lihat terjadi. Cuman untungnya dia masih punya satu, kasih. Dia tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia datang kepada kasih itu. Yesus itu kasih. Makanya dia datang di situ. Dan terjadilah kesembuhan. Saudara, kalau Anda terpuruk keadaanmu, Anda punya alamat yang tepat. Yairus ini anaknya hampir mati. Saya yakin mungkin dia sudah ketemu tabib. Tapi di tengah-tengah lihat anaknya gak kunjung membaik. Dia tahu Yairus ada alamat yang tepat. Yesus itulah alamat yang tepat. Amin. Saya gak tahu mungkin Anda gak seterpuruk Yairus. Saya pernah ngalami hampir gitu tuh anak saya Owen ini. Makanya selalu ngomong, Owen kamu tuh mujizat kami. Karena saya masih ingat ketika di umur setahun, mamanya lagi khotbah hari Sabtu itu di Army of God. Anak saya ini demam. Tiba-tiba mbak yang pegang anak saya ini datang ke saya. Ketika mamanya ke gereja, mbaknya itu bilang, kok Owen kenapa? Karena mbaknya masih muda, gak pernah punya anak. Saya begitu lihat, anak saya step. Waduh, itu saya langsung gendong anak saya, langsung lari dengan celana pendek, sandal jepitan. Anda gak pernah lihat saya sandal jepitan ke gereja, saudara. Di sini aja mau celana pendek aja masih mikir kok ke gereja. Meskipun Bali ya, Bali itu kan celana pendekan orang-orangnya. Tapi di sini banyak celana panjang. Saya itu sudah langsung gendong anak saya step. Saya langsung naik mobil setir, ngebut. Terus hari itu lupa pendeta sudah ngebut hanya untuk satu. Pergi ke gereja, itu istri saya lagi mau naik. Karena gereja kita di Sidoarjo itu lantai 2. Istri saya itu mau naik, sambil bawa iPad-nya, bawa Alkitabnya. Kaget kok ada mobil ngebut. Lebih kaget lagi saya celana pendekan dengan sandal jepit. Saya bilang, yang Owen step. Langsung istri saya masih punya tanggung jawab. Ngomong sama gembala Auginya, ini khotbah saya, tolong khotbahkan ini, tolong. Sampai lupa itu iPad, pokoknya dititipkan siapa. Langsung ikut saya, dibawalah Owen ini ke rumah sakit. Terdekat, gak sejauh-jauh, terdekat rumah sakitnya. Anda tahu anak saya ini berhenti nafas 3 kali, saudara. Masih kecil setahun, baju dibuka, ditelanjangi. Dikasih kapas alkohol semua ini, di sininya segala macam. Mau percaya sama siapa, saudara, di hari itu? Dokter sudah ambil tindakan segala macam. Sudah dicoba ini, coba itu. Anak saya masih step, nggak sadar. Berhenti nafas 3 kali. Di situ saya nggak janjian sama Pastor Lani. Dua-dua sama. Teriaknya sama Tuhan. Untuk berkata, Tuhan, kalau engkau izinkan, kok bisa sama doanya. Kalau engkau izinkan kami ini dikasih kepercayaan lagi untuk
untuk membimbing Owen, kasih kesempatan kami Tuhan. Tapi di titik itu pun sambil berserah, tapi kalau pun seandainya itu mungkin gak terjadi, aku tetap cinta Engkau Tuhan. Tapi kita tahu ketika lagi keadaan terpuruk itu, kita tahu di mana alamat yang terbaik untuk kita minta harapan. Saya berkata, Tuhan, kasih kesempatan kami sekali lagi untuk membimbing anak kami ini. Kasih kesempatan kami ini Tuhan. Terjadi sesuatu enggak? Akhirnya singkat cerita anak saya lebih stabil, tapi masih gak sadar. Orang sudah bilang, Pak ini kalau nggak sadarnya lama ini nanti jangan-jangan ditanya namanya siapa? Hah, gitu. Sudah hilang 1 gram katanya. Itu Pak pasti akan nggak normal semua. Aduh, akhirnya di tengah-tengah itu banyak masukan, tolong dipindah ke rumah sakit. Akhirnya dipindah dari Sidoarjo itu ke Surabaya. Naik ambulan saya, makanya kalau lihat ada ambulan, ngiung, saya sudah pernah masuk di ambulan itu. Saya pasti tidak usah diminta, saya akan bergeser. Saya kasih prioritas, saya ngerti orang-orang yang ada di situ tuh panik, minta ada mujizat kesembuhan di situ. Minta ada pertolongan mungkin kalau mereka. Saya naik ambulan itu duduk di depan, sementara saya lihat istri saya di belakang sambil temani anak saya sambil menangis, lihat anak saya nggak sadar. Sampai di RKZ di Surabaya, penuh IGD di waktu itu. Penuh, anak saya ditolak, anak saya di mobil ambulan tetap nggak bisa masuk di situ. Masih nggak sadar. Anda bayangin tiap menit, tiap detik itu bagi saya itu berharga. Pindah lagi dari rumah sakit RKC di tengah kota, pindah ke rumah sakit Mitra keluarga di Surabaya Barat, lebih jauh lagi. Dibawa lagi ambulan itu. Pas sampai di Mitra keluarga belum masuk, masih di dalam halamannya. Tiba-tiba anak saya bangun sambil ini kan diinfus di ambulan itu, dia bangun. Kan orang bilang, Pak, kalau kalau nggak sadarnya terlalu lama ini bahaya. Umur setahun, saya kasih yang gampang-gampang, Owen, mana mata Owen, mana mata? Anak saya sambil gini-gini. Mana hidung Owen, mana hidung? Dia tunjuk hidungnya. Anda tahu di ambulan itu saya hancur hati, saya nangis. Tuhan, kok alamat yang tepat untuk kami berharap. Di masa terpuruk, masa sulit, aku tidak lihat jawaban, tapi aku tahu aku punya Tuhan yang tepat untuk aku minta pertolongan. Saya nggak tahu apa kondisi hatimu, saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau Anda terpuruk seperti saya di waktu itu, jangan cari dari mana-mana pertolonganmu, karena kau punya Bapa yang baik, Tuhan yang baik. Amin saudara. Yairus ini anaknya hampir mati, dia datang kepada gurunya. Dia minta, maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. 42 perhatikan, karena anaknya perempuan yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun. Waduh, sudah pasti kenangannya banyak ini sama anaknya ini. Hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Ini orang sudah berharap, Yesus please, datang ke rumahku Tuhan. Ibarat kalau boleh langsung diculik, pasti juga. Makanya tapi yang luar biasa lagi, ketika Yesus mau dibawa ke rumahnya, banyak orang berdesak-desakan. Artinya apa? Pasti ada banyak kalut pikirannya Yairus itu. Please, berhenti dulu. Jangan dulu, kamu punya persoalan, aku punya persoalan lebih berat, biar aku ditolong dulu. Dia pasti akan minta tolong guru, cepat guru. Kalau guru datang ke situ pasti anakmu selamat. Tapi apa yang terjadi? Di ayat 43 adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ternyata halangannya Yairus itu dari orang banyak yang minta juga kesembuhan. Muncul satu orang namanya perempuan pendarahan ini 12 tahun. Dan dikatakan ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketakutan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Kita sering kali dengar cerita ini,
Kita selalu ketika ngomong tentang wanita pendaran 12 tahun, fokus kita kepada wanita pendaran 12 tahun. Gimana dengan Yairus? Yairus mungkin lihat, kemon lah, kok ada interupsi lagi ini. Anakku butuh sembuh ini. Terus ketika Yesus berkata, siapa yang menjamah aku? Wanita itu kan takut. Kenapa dia takut? Kalau menurut saya, my opinion, statusnya dia kan orang najis. Dan dia itu pegang guru. Dan orang yang dipegang oleh orang najis, ikut najis juga. Dan masalahnya Yesus ini mau masuk ke rumah ibadat. Karena anak Yairus ada di rumah ibadat. Yairus kepala rumah ibadat. Anaknya ada di situ. Dan orang kalau najis, gak boleh masuk di rumah ibadat. Dia disuruh gak boleh masuk. Itu sudah hukum perjanjian lamanya begitu. Gak boleh masuk. Makanya wanita ini takut gemetar, statusnya dia pendarahan. Yairus, saya bisa bayangkan Yairus. Dia mikir, sudah orang banyak menghalangi perempuan ini. Belum lagi perempuan itu bercerita, aku orangnya. Bagi kita bacanya cepat ya. Tapi bagi Yairus itu, detik demi detik itu sudah berharga banget. Waduh gimana ini. Terus lihat, oh ini kan perempuan pendarahan 12 tahun. Pastilah tahu. Tapi saya kagum sama imannya Yairus. Tidak ada tiba-tiba dia, maka Yairus berteriak, stop! Pergi semua, anakku hampir mati. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit, Yairus tetap tenang dalam hidupnya. Wow, itu luar biasa. Yairus tetap tenang dalam hidupnya. Saya sampai berdoa, Tuhan kasih aku iman kayak begini Tuhan, percayanya. Kadang-kadang kita kalau alami persoalan itu kita kalut. Tapi Yairus, tidak ada kata-kata Yairus ngomong sesuatu di sini. Coba kita lihat ya. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Ketika Yesus masih berbicara, perhatikan ya, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Coba, kalau Anda jadi Yairus ya apa? Kecewa, ya kan? Ya kan? Gara-gara mulai nyalain keadaan semuanya, ya kan? Ini gara-gara orang banyak ini. Berapa banyak orang yang tidak lihat jawaban selalu salahkan orang lain? Ya kan? Orang banyak ini. Terus ini lagi, pendarahan 12 tahun ini lebih nunggu lagi. Orang itu kadang-kadang kalau sampai ngalami sesuatu situasi yang tidak kunjung membaik, kalau tidak hati-hati bisa menyalahkan orang lain. Yairus ini tidak nyalahkan siapa-siapa dulu di situ. Dia tetap tenang. Bayangin ya, saya kadang-kadang mikir Yairus, memang orang itu kalau makan firman itu jadi kekuatan dalam hidupnya. Tapi kalau orang tidak pernah makan firman, dia kepala rumah ibadat pasti lebih ngatam baca kitabnya. Dia pasti banyak bersekutu, dia lebih banyak. Makanya dia tenang. Sama kayak Daud itu, selama anaknya sakit, dia bergumul minta anaknya sembuh, bahkan puasa. Tapi begitu anaknya meninggal, oh tambah makan. Sampai pegawainya ini gila, raja kita ini. Tadi anaknya sakit, puasa, tidak mau makan, tidak mau ngapain-ngapain. Tapi anaknya sudah meninggal, lu tambah makan. Tidak cinta anak ini rupanya, enggak. Daud itu tahu kebenaran, dia bilang, ngapain aku mau menangis lagi? Aku tidak mungkin bisa memanggil anakku datang kepadaku sekarang. Tapi nanti aku yang akan datang ketemu sama dia suatu hari nanti. Sometimes dalam hidup ini perlu firman. Apa yang menjadi pelita bagi kaki kita? Firman Tuhan itu loh. Apa yang bisa menjadi landasan dasar kuat? Ada orang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika badai datang, ketika angin datang, rumah itu roboh. Tapi orang yang membangun rumahnya di atas batu itu bicara batu karang yang teguh. Yesus juga bicara tentang firman. Orang yang membangun hidupnya dalam firman, mau dalam keadaan apapun, dia tetap kuat, saudara. Saya yakin Yairus ini makan firman. Makanya dalam situasi yang sudah diambang kebutuhan, terus ngeliat kabar yang tidak bagus, Yairus tetap tenang. Ini harus belajar di situ, saudara. Dan coba lihat ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya. Tuhan itu selalu tahu. Yesus
ngomong-ngomong sama orang, kan ingat tadi ayat dikatakan ketika Yesus masih berbicara, artinya kan konsentrasi Tuhan di orang-orang banyak itu. Tiba-tiba si Yairus dibisikin, gak usah ngerepotin guru, anakmu sudah mati. Tapi Tuhan dikatakan apa? Yesus mendengarnya. Wah, luar biasa ya. Jangan bilang Tuhanmu tuh telinganya tuh kurang panjang untuk mendengar seruan kita, saudara. Ada orang berkata enak, doa itu paling enak itu apa? Malam hari. Kok bisa? Iya, karena semua orang tidur. Kalau saya doa jam 2 pagi, tadi pagi saya bangun jam 12. Saya pikir saya tidur sudah nyenyak sekali, jam 12 malam bangun. Dan gak bisa tidur lagi sampai jam 3 pagi. Baru jam 3 pagi tidur lagi saya, setelah doa-doa tidur lagi. Orang bilang lebih baik doa di malam hari. Kenapa? Ya supaya gak ada orang berdoa juga, supaya doa kita tembus ke surga. Iya, orang Balinya tidur. Tapi gimana dengan orang di Amerika? Mereka lagi bangun, mereka lagi berdoa juga. Tapi dengar kata-kata ini, kabar baik. Sekalipun kelihatannya bising, tapi telinga Tuhanmu tidak kurang panjang untuk mendengar seruanmu. Asal engkau berdoa. Ya harus ini dibisiki. Yesus pasti bisa dengar. Wow. Sometimes mungkin kita kadang-kadang kita enggak tahu gimana jawabannya. Jawabannya sederhana. Makanya Tuhan itu mendengar. Dikatakan begini. Dikatakan jangan takut. Percaya saja. Dan anakmu akan selamat. Luar biasa loh. Ya harus gak ngomong apa-apa ini. Sampai di sini juga gak ngomong apa-apa. Hatinya, meskipun saya tahu sebagai seorang papa, mungkin hancur hati. Aduh, anakku satu-satunya perempuan. Anak perempuan itu kadang-kadang pasti dekat sama papanya. Ya, anak perempuan itu pasti akan dekat sama papanya. Pasti akan dekat papanya. Aduh, saya sampai membayangkan nanti kalau suatu hari anak saya pertama menikah, saya sampai mikir saya mau siapkan ember. Saya pasti nangis, saya terharu anakku. Aduh, Catherine menikah tuh. Saya first love-nya. Dia bukan first love saya. Pastor Lani first love saya. Wangel ngomongnya. Tapi saya sayang sama Kathleen, sayang sama Kaylin, Owen, semua anak sama. Tapi anak perempuan itu kadang-kadang apalagi ini satu-satunya. Ya harus mungkin lagi mikir ini, aduh gimana. Tapi dalam pergumulan itu loh, itu hebatnya Yairus. Dia enggak keluar kata-kata negatif. Dia enggak berkata, guru enggak usah guru. Wis mati guru, enggak usah wis. Sudahlah, enggak usah. Wis enggak ada harapan. Seringkali kita kan kayak begitu kan. Kata-kata kita berharap mujizat terjadi, tapi kata-kata yang keluar dari hidup kita adalah negatif terus. Karena kita lebih percaya perasaan kita, lebih percaya pikiran kita dibanding perkataan Tuhan. Tuhan berkata, jangan takut. Ya sudah, jangan takut. Jangan khawatir, ya jangan khawatir. Karena Tuhan mendengar kok. Bahkan sebelum apa yang kita minta, dulu Tuhan itu tahu apa yang kita mau minta. Amin. Saya itu, ini agak sedikit melenceng ya. Saya itu kepingin jackfruit, buah nangka. Kenapa kepingin buah nangka? Sudah lama tidak makan buah nangka. Saya ngomong gini bukan pesan sponsor, bukan. Saya ke Thailand, pergi sama Pastor Philip. Pastor Philip itu bawa jackfruit. Saya ditawari, gengsi saya itu. Sam, mau Sam? Ayo makan Sam. Enggak ku, sudah ku kenyang. Ayo Sam, enggak ku. Ternyata keinginan saya inginnya itu terlambat. Ya, hari itu saya enggak kepingin, besok saya kepingin. Kok kepingin nangka ya? Lah itu the last day untuk di Thailand. Biasa kalau the last day itu uangnya sudah the last juga. The last for the last. Jadi saya punya uang sudah terbatas, uang Thailandnya itu. Saya bilang ke anak saya, tolong beliin jackfruit ya. Ternyata yang muncul bukan jackfruit. Yang keluar adalah nanas. Wah, terakhir nanas. Saya bilang, enggak apa-apa lah, saya pikir nanti di Bali pasti ketemu jackfruit. Banyak jackfruit, ya kan? Udah enggak jadi makan jackfruit. Pergilah liburan, di masa liburan itu saya pergi ke Singaraja. Disuruh doakan pengudusan pekerjaannya orang, kantornya orang. Liburan itu, saya pergi ke Singaraja, naik gunung-gunung itu. Habis itu mampir ke Kintamani, tambah kepingin jackfruit saudara. Aduh kepingin jackfruit, saya tuh lihat kiri kananku lihat gak ada jackfruit. Di mana jackfruit ini? Adanya pasti di Lumajang ini. Banyak Lumajang, kalau saya lewat dari Jember Lumajang itu pasti banyak jackfruit, banyak nangka, buah nangka itu. Gak ketemu, kepingin jackfruit.
Tuhan dia pengen jackfruit kayak orang ngidam. Pengen jackfruit, pokoknya nangka, mana nangka, mau tak beli pokok nangka dan nangka. Enggak ketemu. Tiba-tiba saya diajak ke Bintang 5, diajak ke hotel di Bintang 5. Saya seumur-umur ke hotel ya, jarang lihat buah. Buah itu kalau di hotel itu biasanya buah pepaya, buah nanas. Nanas lagi, ketemu lagi nanas. Buah pakmu katanya. Bukan dia. Dulu kalau nama sebutkan nama buah. Buah apa biasanya? Buah naga, betul ya? Buah apa lagi? Semangka, melon, betul. Ada jackfruit? Nggak ada kan? Pas hari itu saya datang, ada jackfruit di hotel itu. Saya tuh sampai mikir ya ampun Tuhan itu kalau menghibur orang itu ya. Jangan bilang, oh iya Pak itu memang menunya orang itu jackfruit. Enggak, besoknya saya ke situ lagi, enggak ada jackfruit, hanya khusus untuk hari itu. Setelah saya makan, oh jackfruit cuman begini tok, sudah kepingin lagi, besok sudah enggak ada lagi jackfruitnya. Tuhan itu bahkan sampai di hal yang paling kecil, Tuhan itu perhatikan saudara. Tapi di case-nya Yairus ini, dia sudah ngeliat jawaban itu sudah ada. Tapi hebatnya Yairus, dia tetap meskipun mungkin hatinya gundah gulana, bingung ini, anaknya satu-satu mungkin nangis ditahan-tahan. Tapi dia tidak ngomong apapun. Makanya betul kata pemazmur itu, aku tuh banyak pergumulan, pingin ngomong tapi enggak jadi, taruh dalam hati aja, lebih baik taruh dalam hati. Supaya enggak keluar kata sia-sia. Seandainya berkata, oh Tuhan sudah enggak perlu datang guru, enggak perlu datang, sudah percuma anakku sudah mati. Maka anaknya tetap mati. Tapi Yairus memutuskan untuk dia tetap percaya pada Tuhan. Halo? Anda belum lihat jawaban doa? Anda belum lihat kesembuhanmu? Keep believe. Tetaplah percaya saudara. Amin. Jangan ngomong dari mulut ini, jangan. Tahan. Lebih baik percaya Tuhan, aku percaya kesembuhan itu milikku. Malam ini kesembuhan itu milikku, percaya aja. Meskipun yang kita doakan tiba-tiba kok tak membaik ya, memburuk ya. Tetap percaya Tuhan. Sebab dia itu adalah Tuhan yang layak untuk dipercaya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Saya mau selesaikan. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Apa yang terjadi? Ayat 53 dikatakan mereka menertawakan dia, karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Tahu kenapa ada kata tertawa? Tertawa itu kayak kata tertawanya Sarah. Kamu akan punya anak. Tertawa itu tertawa nggak percaya. Kamu punya anak. Terus malaikatnya ngomong, kamu tertawa? Enggak, aku nggak tertawa, bohong lagi Sarahnya. Hati-hati loh ya. Kamu ini, gitu. Gak terjadi sesuatu nanti. Itu orang-orang diomongin dia tidur nggak mati. Bagi orang itu Tuhan Yesus ini agak nggak sadar Tuhan Yesus ini. Ini orang mati dibilang tidur. Karena bagi kita itu masalah, tapi bagi Tuhan itu adalah kemenanganmu. Amin. Bagi kita itu keterpurukan, tapi bagi Tuhan nanti habis ini kamu akan hidup. Karena Tuhan itu maha segalanya. Apa yang kelihatan kita mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Ketinggian. Di saatku tak berdaya, kuasamu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat nyata. Bukan karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bagi Yesus itu bisa mengubah semuanya. Tapi dasar manusia
Mana bisa, mana bisa. Ya sudah nggak bisa. Makanya yang mana bisa, pergi. Yesus mengusir mereka, pergi. Nggak usah kesini sudah. Daripada kamu mempengaruhi. Saya berdoa buat orang mati di FKA, Pastor Philip. FKA yang keberapa di Surabaya. Ada orang mati kecelakaan, dibawa ke FKA. Pendoa tanya, siapa yang mendoakan? Oh ingat Samuel Muji, katanya dia mau mendoakan orang mati. Saya disuruh mendoakan di situ. Pergi ke ambulan, lihat mayat itu. Anak muda, saudara, aduh. Saya berdoa dalam nama Yesus, hai roh maut, pergi dari tubuh orang ini, kembalikan nyawanya. Sementara saya berdoa gitu, tiba-tiba ada pendoa berkata, aku melihat rohnya sudah terbang ke awan-awan. Tuhannya bingung, ini dengarkan yang mana ini? Yang mana yang mau dibalikkan nyawanya atau dia sudah pelayang? Saya ngerti kenapa orang-orang kadang-kadang untuk sesuatu yang mustahil itu yang tidak percaya disuruh pergi. Kadang-kadang perkataan orang itu bisa menjadi kebimbangan kita loh. Saya nggak tahu nanti kapan ya kita akan lihat orang mati dibangkitkan. Saya nggak tahu. Tapi bukankah Yesus berkata, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan yang jauh lebih besar daripada apa yang kulakukan. Apa yang Yesus lakukan itu besar. Yang Yesus lakukan itu luar biasa. Tapi Yesus selalu percaya, kita pun bisa melakukan pekerjaan yang besar. Yang luar biasa, asal kita percaya. Yang percaya Tuhan kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang tertawa, suruh pergi. Daripada kamu kalau kamu tidak percaya lebih baik kamu diam daripada kamu mengganggu annoying. Sudah pergi. Karena Tuhan mau melakukan perkara besar. Dan apa yang dilakukan? Ingat ya, apa yang Yesus katakan itu pasti terjadi. Jadi kalau Anda dapat janji Tuhan, kalau mungkin Anda belum lihat janji itu digenapi, jangan ragu. Percaya saja. Tuhan pasti melakukan pekerjaannya. Karena Tuhan itu bukan seperti kita, janji kadang-kadang bisa lupa, kadang janji bisa enggak menepati. Tapi Yesus itu enggak, karena dia adalah Allah yang pegang perjanjian. Makanya perjanjian lama, perjanjian baru, dia pegang perjanjian, dia pasti genapi apa yang dia katakan. Ketika dia berkata, ini anak tidur bukan mati. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ayat 54, lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu. Dan seketika itu juga, ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Lihat, takjublah orang tua anak itu. Saya bisa bayangkan Yairus yang tadi itu diem. Ini Isa enggak ya, tapi untungnya dia itu diem aja, lebih banyak ngomong. Dia enggak tertawa, meskipun hatinya hancur, aduh ini Isa enggak ya. Tapi meskipun dia enggak ngelihat kayak lagu meskipun tak kulihat, meskipun aku enggak lihat bukti atau apapun, tapi aku percaya saja, dia diam aja. Makanya begitu anaknya dibangkitkan, Yairusnya takjub. Wow, ternyata betul ya, Tuhan itu ajaib ya. Anda hari ini kalau mau ngomong tentang Yesus itu Tuhan itu lebih gampang. Karena kita merayakan kemarin kematiannya. Dan kita merayakan, kita tahu di hari ketiga Yesus bangkit, membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas Tuhan kita. Dia tidak berkuasa. Sementara setan bertepuk tangan, lihat Yesus mati itu, Yesus mati. Padahal Yesus punya agenda di situ. Dia memang harus menyerahkan nyawanya. Tapi ketika Yesus bangkit, setan gemetar itu, ngelihat, wow kok bangkit? Karena membuktikan bahwa dia Tuhan. Tapi di zaman Yairus masih tetap lihat Yesus ini sebagai manusia biasa. Tidak lebih dari anak tukang kayu. Tapi dia tetap percayanya bulat sama Yesus ini. Makanya ketika Yesus melakukan anaknya bangkit, dia takjub. Benar yang dikatakan Yesus itu ya. Kalau Yairus yang lihat Yesus di waktu itu aja bisa bulat percayanya, kita harus lebih bulat percaya sama Tuhan. Kalau Yesus bisa membangkitkan anaknya Yairus, Tuhan juga bisa sembuhkan kita dari segala penyakit. Lebih mudah mana? Membangkitkan orang mati atau menyembuhkan orang sakit? Bagi Tuhan, dua-duanya sama-sama mudahnya. Anda percaya kuasa Tuhan terjadi? Ayo, mulai ngomong, aku percaya kepadamu. Dan orang yang percaya kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus. Mari kita bangkit berdiri.